Halo kawan-kawan, kembali lagi di Rizky Motovlog tentunya. Oke, kali ini gue bakal, jadi memang di Instagram waktu itu banyak banget yang tanya, Bang, sekali-kali buat dong ini peralatan-peralatan apa aja sih yang dibutuhkan oleh seorang motovlogger gitu kan. Oke, jadi gue bahas sekarang, mumpung helmnya lagi dibongkar ya kawan-kawan. Jadi nih kenapa gue bongkar? Ini kan kemarin disemutin semua kawan-kawan ya. Helm gue disemutin semut merah, ya ampun ya, padahal isinya nggak ada apa-apa, nggak ada pemanis, nggak ada apa, tuh disemutin semua, kan kambing gitu ya, kayak nggak ada tempat lain gitu semut-semut itu ya, kan kesel gue kadang-kadang. Jadi ya harus gue bongkar, ini udah gue bersihin semua ya kawan-kawan. Ini posisinya kemarin semut semua sini, gila ya. Semut tuh nggak ada akhlak gitu ya, nggak ada tempat lain gitu kan, malah helm gua gitu. Efek terlalu menyendiri juga ya, namanya juga helm jomblo cuy ya kawan-kawan. Jangan lupa HJC kawan-kawan, hashtagnya ya, helm jomblo cuy ya kawan-kawan. Ini helm yang sangat auto target bagi kamu yang jomblo-jomblo di luar sana ya kawan-kawan. Tapi kalau udah punya pasangan biasanya nggak berfungsi deh helmnya ya, sebagai pajangan aja gitu ya. Ya udah, langsung aja gue pengen ngasih tahu kalau inilah yang sudah sampai barangnya. Nah, ini kemarin yang sempat rusak kawan-kawan, jadi mic lamanya. Jadi mic lamanya rusak, jadi gue beli mic baru lagi. Ini alhamdulillah sekarang baru sampai. Jadi ini adalah mic-nya, mereknya Yamaha kawan-kawan ya, karena ini memang yang sering gue pakai, ini bagus banget suaranya, jernih sih ya kawan-kawan, udah termasuk recommended lah bagi kamu ya. Jadi gue sih pengen ngasih tahu alat-alat apa sih yang diperlukan untuk seorang motovlogger untuk meng-vlogging gitu ya kawan-kawan. Gimana tuh kalimatnya ya, adalah rapin sedikit ya. Jadi yang pertama adalah motor kawan-kawan. Motor ini adalah ikonnya bagi seorang motovlog. Nah, jadi kalau misalkan motornya ini gini, wah pasti orang tahu, oh itu motor ini, motor sini nih. Kayak gua kan, motornya porong merah ya kan. Oh, motor harus ke motovlog tuh, The King of Jonas gitu. Jadi kayak gitu. Motor ya kawan-kawan, jangan lupa. Setelah motor, jangan lupa adalah helm kawan-kawan ya. Ini gue terima kasih juga buat Bro Foundesra yang udah mau ngirimin helm HJC-nya. Helm HJC jomblo cuy ya. Wah, pas banget kita HJC gitu kan, helm jomblo cuy gitu kan. Makasih ya Bro Foundesra. Oke, back to topik. Jangan lupa helmnya. Dan ingat, helmnya itu kalau bisa adalah full face ya kawan-kawan. Karena memang sekarang itu beda ya, zamannya udah nggak beda lagi. Zaman itu beda kawan-kawan. Sekarang itu ya, harta, tahta, martabat, rupa kawan-kawan. Dan rupa itu adalah aspek terpenting kawan-kawan ya. Makanya full face itu sangat direkomend banget bagi gua ya, memang untuk kita ya yang memang wajahnya di bawah standar nasional Indonesia ya, yang nggak setampan dengan pria-pria Korea sana ya. Karena memang sekarang kan idaman wanita Indonesia tuh kalau bisa cowok-cowok itu setampan Korea gitu kan. Kudu selain untuk cewek-cewek tuh ya, yang pecinta-pecinta Korea. Hello bro, bangun bro, woi bangun. This is Indonesia man. Cintailah laki-laki Indonesia, cintai laki-laki Indonesia. Cintai laki-laki negara lain. Ada hargai dong kami yang pribumi, yang wajahnya kayak gini gitu kan. Udah back to pick. Ya, ingat Pak, jangan lupa helmnya full face ya. Di mana-mana kalau misalnya kita dalam berkendara, helm full face pasti kegantengan kita nambah kawan-kawan. 99% menambah ya. Setelah kita buka helm ya udah 1% itulah ketampanan kita kawan-kawan. Ya udah, jangan lupa helm. Ya, si ayam lagi berisik, ampun deh. Ini ya kawan-kawan, ini mic. Mic ini berguna banget untuk merekam suara kita ya, oceh-ocehan kita seperti gua kan tipikal cerewet ya kawan-kawan. Tuh si ayam pengen gue usir rasanya ya. Ini ya, mic-nya ini adalah alat perekam, jadi ntar ini mic eksternal kawan-kawan. Jadi ini yang dapat merekam suara kecerewetan gue selama vlogging kawan-kawan. Ini mereknya apa bang? Ini mereknya Yamaha kawan-kawan ya. Mereknya Yamaha. Karena memang ini udah bagus banget kata Mas Prio ya. Silahkan cek di pesan di Prio Banyurip di layar kaca Anda ya, bisa dilihat nanti. Cek aja di Facebook yang punya Facebook ya. Ini pesennya di sana. Ini harganya berapa bang? Ini kemarin gue pesan harganya 200.000 ya kawan-kawan. Ini harganya 200.000 ya kawan-kawan. Ini kabelnya lumayan panjang ya, sangat juga konde ya. Tapi suaranya memang ya kamu orang dengar sendiri lah gimana gue selama ngevlog ini ya. Inilah yang gue gunain ya kawan-kawan suaranya. Itu si ayam minta gue tampol lama-lama. Itu ayam nyari jodoh itu kayaknya, kesel. Dasar perantara make spesies. Yang ketiga adalah action cam kawan-kawan. Nah, action cam ini sangat perlu juga, malah inilah faktor utama ya. Faktor utama. Coba. Gue usir ayamnya dulu bentar ya. Fisik. Ada. Hush.
Berisik. Kadang orang lagi ngevlog malah cari jodoh, cari pacar sana, kudu selin. Udah pak, kadang berisik ya kerjaannya. Ini ya, selin mama lu, cerewet, kumpul sana, berisik. Nah, sana sama bebek ya. Hah? Selin, berisik bener. Sana. Hush. Nah, bye lo ya. Selin. Oke, balik lagi ke topik. Jadi ini adalah action cam kawan-kawan yang diperlukan untuk bahan olah ayam itu ya. Oke kawan-kawan, jadi ini namanya action cam. Action cam ini mereknya Xiaomi Yi International Black Series kawan-kawan. Untuk kalian yang belum tahu, Xiaomi adalah action cam yang menurut gua itu sangat recommended banget ya untuk kamu yang vlogger ya, yang mungkin pengen cari action cam bagus tapi harganya kualitasnya lumayan dan harganya terjangkau ya. Gimana tuh gue ngomong? Harganya terjangkau, kualitasnya bagus kawan-kawan. Ini action cam Xiaomi yang menurut gue bagus banget ya. Karena kan memang harga GoPro itu aji gila cikuni sekali ya harganya, memang wow tinggi kawan-kawan. Nah sekarang yang ini recommended banget, yang mungkin pengen harga terjangkau tapi menghasilkan gambar yang bagus. Ya kalian lihat aja sendiri kayak mana gue ngevlog ya, itu hasil kamera dari Xiaomi kawan-kawan. Nggak jauh beda dari GoPro Hero 4 ya. Tapi kalau GoPro Hero 5 gue nggak tahu, kalah banget pasti kayak dia. Terus untuk Xiaomi sendiri ini yang kalian belum tahu ya mungkin ya, dia nggak ada mic eksternal kawan-kawan ya. Makanya dia harus dimodifikasi dulu biar ada colokan untuk mic eksternalnya kawan-kawan. Nah ini lubangnya di sini ya kawan-kawan. Kalau yang udah dimodifikasi ya, lubangnya nanti micnya di sini kawan-kawan. Nah jadi gitu kan. Nanti kita bisa misalkan ya helm, kita posisinya gini, halo kawan-kawan, halo. Jadi gue itu posisi kayak gini kawan-kawan nih, halo ada mic-nya, ini action cam-nya kayak gitu kawan-kawan. Nah terus bisa lihat kayak gini ya kawan-kawan nih, ini jadi ngomongnya di sini keterima ya. Suaranya gimana bang? Ya kalian denger aja gimana vlognya saya selama ini kawan-kawan. Inilah yang saya gunakan ya kawan-kawan. Terus untuk kalian yang pengen tahu gitu, bang moodnya di mana? Mood maksudnya ngemodifikasi ya kawan-kawan. Modifikasinya di mana kawan-kawan? Saya dari action cam-nya, terus dari mic-nya, jasa modifikasinya itu gue langsung di Facebook-nya Prio Banyu Urip kawan-kawan, bisa dilihat ya namanya FB-nya kawan-kawan. Jadi di situ gue mesennya di situ kawan-kawan. Untuk harganya sendiri kayak mana bang? Harganya tersendiri ya terjangkau ya kawan-kawan. Untuk action cam-nya sendiri ini seharga 935.000 waktu itu gue ingat, apa gue lupa ya, pokoknya segitu. Xiaomi itu nggak, pokoknya Xiaomi itu sekitar segitu, kalau nggak 900 sejuta ya kawan-kawan. Terus untuk mic-nya sendiri ini Yamaha mereknya, harganya 200.000 kawan-kawan. Terus untuk jasa modifikasinya itu dari Mas Prio 200-an kalau nggak salah ya. Kalian bisa tanya aja langsung deh, gue agak lupa soalnya, pokoknya sekitar 200. Jadi untuk kayak gini aja nih, ini 900, mic-nya 200, jasa modifikasinya 200-an ya, totalin sendiri aja ya, jangan tanya bang jadi totalnya berapa, ya Allah totalin sendiri aja lo. Terus setelah itu jangan lupa juga setelah kita beli peralatan ini, terus gimana bang nempelin ininya ke action cam-nya. Gimana nempelin action cam-nya ya, taruh dulu action cam-nya ke helm kawan-kawan ya. Jadi kita perlu ini kawan-kawan. Ini apa bang? Ini adalah mountingnya kawan-kawan, dan ini adalah G-hook-nya. Jadi ini yang diperlukan untuk menempel action cam di helmnya kawan-kawan ya. Terus ini nempelnya pakai apa bang? Ini nempelnya pakai double tip itu 3M ya kawan-kawan, bisa dilihat nih kayak gini. Nih ya, double tipnya 3M kawan-kawan. Usahakan ada bacaan 3M-nya. Double tip ini kuat banget kawan-kawan ya. Ini yang sering digunain untuk motovlogger lainnya ya kawan-kawan. Terus
Kayak mana cara masangnya? Cara masangnya gampang banget. Ini gue lepas dulu biar enak. Nah, ini tadinya kayak gini kan? Nih. Sama kan? Nah, untuk belinya ini kalian bisa cari di toko-toko kayak kamera XLR atau apa. Kalau di Bandar Lampung sendiri kalian bisa cari di Focus One Antasari, sama Focus One di Mall Bumi Kedaton, MBK kawan-kawan. Untuk harganya sendiri gua waktu itu sekitar ini ya, itu 75.000 udah sepaket ini. Segini 75.000 ya kawan-kawan. Ini gunanya buat nempelin action cam-nya di suatu tempat ya. Kalian di helm kawan-kawan. Kalau misalkan kawan-kawan bingung, kalian bisa tanya aja. Misalkan yang jual-jual action cam, ada jualan mounting nggak? Gitu kan mas. Mountingnya kalau bisa yang langsung untuk nempel di helm. Pasti orang yang jualnya ngerti kok. Karena memang mereka kan biasanya juga tahu gitu. Nanti dikasih tahu, oh segini mas, paketnya segini, harganya segini gitu kawan-kawan. Jadi itulah kawan-kawan yang diperlukan bagi seorang motovlogger kawan-kawan. Jadi ingat helm, action cam, mic ya kawan-kawan. Terus peralatan mounting ya kawan-kawan, mountingnya untuk nempel, double tip 3M-nya kawan-kawan ya. Nah, itu baru peralatannya aja kawan-kawan. Nah, terus banyak yang nanya kan, Bang, untuk nempelin, untuk masang ininya di helm gimana? Kalau menurut saya sendiri itu kalian bisa improve aja sih, improve aja. Kalau gua kalau gue sendiri kawan-kawan, ya ini kan mumpung helm sudah dibuka ya, sudah dibongkar kawan-kawan ya. Ini kabelnya terlalu panjang nih. Kabelnya lilitin aja, selipin di sini ya. Kalau kalian ini selipin aja di sini, bagian sini, masukin ke dalam busa-busanya lah, ya. Terus ini ya kawan-kawan, mic ini usahakan ada di depan, ada di sini kawan-kawan. Usahakan mic itu di sini ya kawan-kawan. Karena ini kan mulut, mic itu di daerah sini pokoknya ya, jangan lupa kawan-kawan. Nah, untuk kabel panjangnya itu selipin di busa-busa sini. Ini nanti kan ada busa lagi, ditutup gini kan kawan-kawan, jadi nggak kelihatan kayak gitu kawan-kawan. Kalian pasang dulu jihuknya, gampang, tinggal gini. Iya, kudu caranya gampang susah sih namanya. Kayak terus action cam-nya diikat. Jadi seperti ini kawan-kawan. Nah, kayak gini kawan-kawan posisinya. Kalau bisa action cam itu jangan terlalu ke atas ya kawan-kawan, jangan terlalu ke atas gini. Karena ngadepin terkawan kawan-kawan ya. Agak dikurangin aja. Ya tergantung lah improvisasi kalian. Makanya sebelum nge-vlog dicek dulu. Ya, itu ntar dimasukin ke sini kawan-kawan. Ke lubang yang tadi gua tunjukin. Lubang mic-nya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, gini. Kan mic-nya ini, mic-nya ya jangan lupa taruh di daerah mulut sini. Nah, seperti itu kawan-kawan ya. Ya kawan-kawan, jadi ini yang udah bener-bener fixnya, udah bersihnya. Jadi kabel-kabel tadi itu kabelnya udah di dalam sini ya kawan-kawan. Jadi udah nggak kelihatan lagi. Jadi dalamnya rapih. Jadi enak lihatnya tuh. Kelihatan nggak sih? Kelihatan ya? Nggak ada lagi kan kabel-kabelnya. Kabel-kabel udah di dalam semua. Tuh mic-nya posisinya ya di situ ya kawan-kawan. Tuh, jadi kayak gitu. Ini udah dibenerin. Jadi mungkin itu sekian yang bisa gue kasih informasi ke lo orang. Itu baru peralatan motovloggernya aja kawan-kawan ya. Bagi kalian yang mungkin setuju untuk dilanjutkan, gue pengen nge-share tentang gimana caranya mikirin substansi, gimana caranya menghasilkan duit lewat YouTube ya kawan-kawan. Gue pengen nanti nge-share. Kalau kalian setuju, kalian bisa komen, Bang, gue setuju untuk lanjutin. Tapi kalau enggak ya udahlah. Oke? Hak kalian. Gue cuma mau vlog aja gitu. Ya udah, terima kasih udah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa dukung terus Rizky Motovlog ya kawan-kawan di Kreatif Telkomsel. Oke? Dadah, see you.